Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Azizah dengan NPM 2313041068. Saya akan menampilkan video mengajar diskusi kecil dan juga individual. Selamat menonton. Baik, gimana nih kabarnya pagi ini? Baik, Ibu. Baik, sudah sarapan semuanya? Sudah. Baik, mungkin duduknya bisa tegak dulu ya. Posisi siap dulu semuanya. Alat tulisnya mungkin bisa disiapkan. Bukunya. Pada bawa buku teks nggak? Bawa Ibu ya. Nanti Ibu akan menemukan buku teks. Jadi tolong disiapkan. Baik, sembari menyiapkan, Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ketua kelasnya bisa memimpin doa. Baik, Ibu. Untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, berdoa mulai. Baik, terima kasih Desmita untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga kita bisa selalu semangat ya mempelajari materi-materi yang akan kita bahas. Nah, untuk hari ini ada yang tidak hadir? Hadir Hadir semua, ya. Bu. Baik, berarti tidak perlu Ibu panggil satu. Nah, ada yang tahu kita hari ini akan membahas apa? Membahas
juga asumsi. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, minggu lalu Ibu sudah menugaskan kalian untuk membaca mengenai fakta, opini, dan juga asumsi. Adakah yang bisa berpendapat mengenai ketiga hal ini? Kalau opini itu Haknya siapa? opini itu saya Bu. Rosi, silakan. Jadi kalau fakta itu kenyataan yang sudah dapat dibuktikan secara objektif. Jadi memang benar-benar terjadi dan namanya fakta itu. Kemudian kalau opini itu merupakan pandangan atau pendapat yang berpendapat seseorang yang sifatnya itu subjektif, sedangkan asumsi itu merupakan dugaan awal. Ya, tidak cuma dari satu orang saja, tapi dugaan menyeluruh gitu terkait dengan suatu hal yang sedang dibicarakan gitu. Baik, tepat sekali yang disampaikan oleh Rosi mengenai fakta itu merupakan suatu hal yang sudah terbukti. Kalau opini itu belum bisa dibuktikan apakah hal tersebut benar atau salah. Nah, untuk asumsi, tepat sekali, untuk asumsi itu masih dugaan ya, masih pemikiran dari seseorang. Nah, bisa dibaca dan diperhatikan di layar mengenai fakta sudah disampaikan oleh Rosi. Sudah tepat sekali mengenai fakta, opini, dan juga asumsi. Mungkin kita bisa langsung kepada contoh. Mantap ya ingatan Rosi. Berarti sudah membaca dengan baik ya Rosi? Sudah Ibu. Yang lain sudah membaca atau belum nih? Belum Ibu. Bisa dibuka ya bukunya kalau memang belum dibaca. Sambil dibaca bukunya. Nah, di sini terdapat suatu ciri-ciri dari fakta, opini, dan juga asumsi. Kalau fakta itu bersifat objektif, jadi dia sudah bisa dibuktikan, datanya akurat dan benar-benar terjadi. Kalau yang opini itu masih suatu subjektif dari penulis mengenai suatu hal. Nah, informasinya ini bisa berubah sewaktu-waktu begitu, belum dapat dipastikan apakah itu benar akan terjadi atau tidak. Nah, untuk opini juga ini kebenarannya masih bisa saja bersifat suatu saran ya dari penulis atau dari seseorang. Yang terakhir yaitu asumsi. Asumsi ini masih bersifat prediktif, jadi merupakan dugaan sementara yang dianggap benar dan masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui biasanya observasi ataupun wawancara. Nah, di sini terdapat contoh dari fakta, opini, dan juga asumsi. Mungkin dapat dibaca Desmita mengenai ketiga hal ini. Contoh kalimat fakta. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius di tekanan atmosfer normal. Lalu yang opini, makanan di restoran itu adalah yang terenak yang pernah saya coba. Asumsi, dia mungkin tidak datang ke sini karena belum memberi kabar. Baik, menurut Desmita, kan ketiga hal ini berbeda gitu. Mengapa terdapat fakta, mengapa terdapat opini, dan juga mengapa terdapat asumsi? Kalau fakta itu sesuatu yang benar-benar terjadi dan sudah ada buktinya. Lalu jika opini itu menurut pandangan saya pribadi yang menilai gitu, dari penilaian saya pribadi itu namanya opini. Lalu asumsi itu sebuah dugaan yang berasal dari diri saya sendiri. Baik, nah kita kan untuk hari ini membahas teks rekon ya. Mungkin ada yang bisa berpendapat mengapa di dalam suatu teks rekon harus memiliki suatu fakta, opini, dan juga asumsi. Ada yang bisa menjawab mengenai mengapa di dalam suatu teks rekon itu harus terdapat fakta, opini, dan juga asumsi. Baik, siapa?
sudah tersedia dengan warna yang berbeda ya. Untuk warna kuning itu termasuk fakta, untuk yang warna apa ini, ungu ya. Ungu itu opini, dan juga yang warna biru itu adalah asumsi. Jadi kalian bisa membaca untuk membedakan mana sih yang merupakan suatu fakta, mana yang merupakan suatu opini, dan juga mana yang termasuk suatu asumsi di dalam teks record. Mungkin kalian bisa membaca dulu selama 5 menit, ibu beri waktu. Disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosimiarni dengan NPM 231304172 akan menjadi observer lisan dari saudara Latifatul Azizah dengan NPM akhir 68 pada keterampilan mengajar kelompok kecil dan juga individu atau perorangan. Terdapat dua aspek yang dinilai pada keterampilan ini. Yang pertama itu terkait komunikasi antar pribadi. Yang pertama, saudara Latifah sudah memberikan atau menunjukkan sebuah kehangatan, kemudian sudah menunjukkan kepekaan, sudah mendengarkan siswa dengan baik, kemudian sudah merespon siswa dengan baik, sudah membangun hubungan untuk saling mengerti, kemudian saudara Latifah juga sudah memiliki kecakapan dalam membantu dan juga mengerti perasaan serta sudah dapat mengendalikan situasi di dalam kelas. Kemudian pada keterampilan yang kedua yaitu keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, saudara Latifah sudah menentukan tujuan untuk pembelajaran. Kemudian saudara Latifah sudah merancang kegiatan dari awal hingga akhir pembelajaran. Kemudian saudara Latifah juga baik dalam membantu menilai. Namun pada keterampilan ini saudara Latifah belum terlalu kuat dalam memberikan nasihat. Kemudian rencana yang memadai, saudara Latifah sudah menyiapkan alat, kemudian menyiapkan sumber dan juga sudah membantu atau sudah baik dalam keterampilan cara membantu siswa. Kemudian saudara Latifah dalam cara pendekatan guru sudah melakukan dengan menyenangkan, kemudian mendukung cara berpikir siswa. Kemudian saudara Latifah sudah mendorong siswa untuk mengemukakan pendapatnya, dan saudara Latifah juga sudah mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Cukup dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.